Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kasih Tuhan selalu sempurna dan selalu nyata dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan mendalami firman-Mu, mengimani firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 119 ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Tema renungan kita hari ini adalah bertumbuh dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun ingin menderita. Tetapi penderitaan bisa menjadi media yang ampuh untuk pertumbuhan rohani. Ini adalah salah satu sarana anugerah yang sangat efektif. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa jalan menuju kekudusan selalu melibatkan penderitaan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak ada pengecualian atau jalan pintas. Ketika hidup kita seluruhnya baik-baik saja, bagaikan mawar tanpa duri, langit cerah tanpa awan, kita cenderung menjadi aman secara rohani dan tidak berhati-hati, mengabaikan evaluasi diri yang serius dan juga pengakuan dosa. Tetapi kesengsaraan memiliki kualitas yang berani dan membuat kita tidak bisa menghindarkan diri, yang dapat menghilangkan endapan keras keegoisan dan keduniawian yang mungkin selama ini menumpuk sepanjang menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan terjadi karena berbagai macam alasan. Yang pertama, kadang-kadang itu adalah ajaran keras Tuhan terhadap dosa kita. Ketika Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang kedua, hal ini mungkin juga datang dalam bentuk pemangkasan, memotong ranting dan batang yang tidak perlu atau tidak berguna dari kehidupan kita, sehingga kita dapat menghasilkan lebih banyak buah untuk kemuliaannya dan penggenapan tujuan hidup kita. Yang ketiga, seringkali penderitaan kita hanyalah rasa sakit yang tak terhindarkan, yang berkaitan dengan hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, sambil menunggu kerinduan yang besar untuk pembebasan terakhir kita dari kutukan dosa. Dan mungkin masih ada alasan yang lain penyebab penderitaan kita. Apapun penyebabnya, dan sekalipun itu tidak nyaman, penderitaan tetap merupakan otoritas pemberian dari tangan Allah yang mengasihi dan mendisiplinkan kita untuk membersihkan kita dari dosa dan menguduskan hati kita. Sebagaimana nasihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, termasuk jikalau itu adalah penderitaan. Sesungguhnya, dalam keadaan demikian, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup yang diberikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas firman. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukannya dan menghidupinya sepanjang hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian.